Operasi hitung campuran bilangan cacah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang ada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Pak Budi dalam mata pelajaran matematika. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Semoga kalian semua masih tetap semangat dalam melakukan belajar dan mengajar. Sebelum Pak Budi melanjutkan materi kita, Pak Budi berpesan kepada kalian semua. Yang pertama adalah tetap jaga kesehatan ya. Karena hari-hari ini karena cuaca tidak begitu dengan baik, kemudian masih adanya virus COVID-19, maka kita harus menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semua, kalian kondisinya masih dalam keadaan daring. Maka dari itu, kalian harus mengikuti seluruh mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kalian di rumah itu bukan kok kalian libur sehingga kalian menghabiskan waktu untuk bermain. Tidak. Tentu kita harus saling bekerja sama, baik antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Kita sama-sama mensukseskan program kegiatan belajar mengajar ini dengan daring ini agar apa? Agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, anak-anakku semua, kalian harus melaksanakan ibadah-ibadah, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya yang biasanya itu dilakukan di sekolah. Kita bisa ngontrol, kalian harus mengerjakan sendiri di rumah ya. Kemudian yang terakhir, pesan dari Pak Budi adalah kalian jangan lupa untuk membantu kegiatan orang tua, apalagi kalian di sini sudah kelas 6. Sudah selayaknya kalian bisa membantu meringankan kegiatan-kegiatan orang tua kalian. Bisa menyapu halaman, bisa mencuci baju sendiri ya. Kalau yang putri bisa membantu ibu mencuci piring dan masih banyak lagi. Sehingga kalian apa? Bisa berlatih mandiri. Baiklah, hari ini Pak Budi akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Anak-anakku bisa menyiapkan buku paketnya. Kita masih menggunakan buku ESPS ya. Silahkan kalian buka halaman 43. Pak Budi mau menjelaskan sedikit ya. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama, operasi hitung campuran bilangan cacah. Cara pengerjaannya itu melalui 3 tahap. Silahkan dilihat halaman 43. Yang pertama, pahamilah soal cerita itu dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Dan yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, di sini nanti Pak Budi akan memberikan 2 contohnya untuk kalian. Silahkan disimak pembahasan contoh soal berikut. Baiklah anak-anakku, sekarang Pak Budi akan memberikan contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama ini, Pak Budi akan mengambil soal dari buku paket kalian halaman 44. Silahkan semua membuka buku paket kalian halaman 44. Pak Budi akan membahas untuk soal nomor 1. Oke, siap ya? Oke. Di sini Pak Budi akan memberikan contoh soal. Nomor 1 halaman 44. Caranya adalah langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama kita memahami soalnya terlebih dahulu. Kita baca dengan baik. Kemudian kita menuliskan kalimat matematikanya ya. Yang pertama saya akan membaca, silahkan disimak. Seorang petani
memanen 375 buah semangka. Setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah semangka yang berukuran kecil? Nah, kita sudah membacanya, mari kita pahami. Kalau sudah, kita bisa menuliskannya dalam kalimat matematika. Oke ya, kita tulis dulu kalimat matematikanya. Seorang petani memanen 375 buah semangka. Berarti petani tersebut memanen, berarti jumlah totalnya hasil panen adalah 375. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian setelah diperiksa, semangka yang dipetiknya ada 150 buah yang berukuran besar, kemudian 185 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Nah, ini kita pengen mencari sisanya berapa. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu 375 ini kita kurangkan ya, kita kurangkan. Kita kurangkan dengan semangka yang berukuran besar, yaitu 150 di sini. 150. Oke ya. Kemudian kita kurangkan lagi yang berukuran sedang, yaitu 185. Dikurangi lagi 185. Oke ya, ini hasilnya berapa? Nah, Pak Budi akan memberikan caranya. Tentunya ini materi ini sangat mudah sekali untuk kalian kalau modelnya sudah seperti ini ya. Ini ada pengurangan dan ada pengurangan. Kalau begitu kita mengerjakannya dari mana? Kita kerjakannya dari yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 375 kita kurangi dengan 150. Begini caranya anak-anakku. Kita kurangi dengan 150. Oke ya. 5 kurangi 0 ada 5. 7 kurangi 5 ada 2. 3 kurangi 2 ada 2. Kayak gitu ya. Ada 225. Kemudian hasilnya apa? Kita kurangkan lagi dengan 185. Jadi ini tadi kita kerjakan dulu. Hasilnya di sini 225. Kemudian kita kurangi dengan 185. Oke, ya. Ini kita kurangkan. Ya, ini kurangi ini 0. 12 dikurangi 8 ada 4, sini habis. Jadi sisanya adalah 40. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi tulis jadi ya. Jadi semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Ya, cukup mudah bukan? Jadi langkah yang pertama tadi apa anak-anakku? Langkah yang pertama adalah pahami soal dengan baik. Setelah itu ubah dalam kalimat matematika. Kalau sudah diubah dalam kalimat matematika, baru kita hitung apa yang dicari gitu. Langkah yang terakhir adalah menuliskan jadi, ya. Jadi semangka, kurang K ya nak ya. Jadi semangka yang berukuran kecil adalah 40 buah. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Setelah ini Pak Budi akan memberikan contoh soal yang kedua. Nah, anak-anakku, untuk contoh nomor 1, semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Kalaupun belum, silahkan dilihat kembali, silahkan diulangi kembali video dari Pak Budi. Nah, sekarang Pak Budi akan memberikan contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 ini Pak Budi ambilkan dari buku paket kalian untuk nomor 7. Silahkan semua dilihat. Pak Budi mau membahas soal nomor 7 tetap di halaman 44. Saya baca dulu. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku.
Semua duku tersebut akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kg duku, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Nah, langkah yang pertama apa Pak tadi? Langkah yang pertama adalah kita memahami soal. Soal ini bercerita tentang ada seorang pedagang yang sudah memiliki buah duku. Kemudian dia beli lagi 5 kardus, ya, yang masing-masing kardus beratnya adalah 35 kg. Gitu ya. Dari total semuanya itu akan dikemas menggunakan plastik. Dalam satu plastik itu ukurannya adalah 2 kg. Ya. Pertanyaannya, berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Oke ya, berarti langkah yang pertama adalah kita mencari jumlah total duku dulu. Kita mencari jumlah seluruh duku. Oke, pedagang tersebut mula-mula memiliki 25 kg duku. Berarti mula-mula dia memiliki 25 kg, ya kan? Kita tambahkan dulu, ya kan? Oke. Kemudian dia membeli lagi berapa kardus ini? Membeli lagi 5 kardus. Berarti ditambah 5 kardus. Dalam setiap kardusnya berisi 35. Maka di sini 5 dikali 35. Ini kita kurung dulu. Kayak gitu. Ya kan? Oke. Kita jumlahkan dulu. Ini 25 ya. 25 ditambah, nah, ini kita kalikan. 5 dikali 35 itu adalah 175. Nah, begini kita total hasilnya adalah 200 kg. Ini adalah jumlah seluruh duku. Saya ulangi lagi ya. Kenapa ini tadi ditambahkan? Jadi mula-mula pedagang itu memiliki 25 kg duku pada awalnya. Kemudian dia membeli lagi 5 kardus yang masing-masing kardus berisi 35. Berarti diapakan ini? Dikalikan dulu ya. Oke. Di sini 25 ditambah hasil perkalian 5 kali 35 adalah 175. Ini kita tambahkan hasilnya adalah 200 kg. Oke ya. Nah, setelah itu kita mencari jumlah plastik. Nah, ada berapa jumlah plastik yang dibutuhkan? Nah, totalnya adalah total dukunya adalah 200 kg. Kita akan membungkus duku itu, masing-masing plastik itu berukuran 2 kg duku. Gimana caranya? Berapa jumlah plastiknya? Kira-kira dikali atau dibagi? Iya, dibagi. Berarti caranya adalah 200 kita bagikan dengan 2 sama dengan 100. Oke nak ya. Jadi banyak plastik atau jumlah plastik yang dibutuhkan adalah 100 buah. Oke, ini adalah jumlah plastik yang dibutuhkan, yaitu 100 buah. Oke anak-anakku, sudah bisa memahami dengan baik ya? Ini adalah 2 contoh dari Pak Budi. Nah, kalaupun kalian masih ragu-ragu ataupun masih bingung, silahkan kalian mengulang-ulang kembali video dari Pak Budi ya. Nah, jangan lupa materi yang Pak Budi sampaikan ini, contoh-contoh soal yang Pak Budi sampaikan ini, silahkan kalian catat di buku catatan ya nak ya. Kalian catat yang rapi. Dan kalau masih ada yang belum bisa juga, kalian bisa konfirmasi Pak Budi. Kalian bisa WA Pak Budi. Gimana Pak Budi, tolong dijelaskan lagi. Boleh, tidak apa-apa. Ya nak ya? Dan untuk tugasnya ada di buku paket kalian. Soalnya tidak banyak, soalnya hanya 2. Tugasnya adalah
halaman 44 ya. Nomor 2 dan nomor 8. Saya ulangi, untuk tugasnya adalah nomor 2 dan nomor 8. Silahkan tugas tersebut kalian kerjakan di buku tugas dengan caranya ya. Jangan hanya jawaban akhir saja seperti ini, jangan. Jadi kalian tulis caranya seperti ini ya, kemudian sampai tulisan jadi. Oke ya. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Marilah pertemuan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.